Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, sukses, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, di kesempatan kali ini Ustazah akan memperkenalkan diri Ustazah dulu. Nama Ustazah adalah Ustazah Reri Rifatul Husna. Bisa dipanggil dengan sebutan Ustazah Reri, dan akan mendampingi anak-anak untuk belajar aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa juga disebut dengan ke-NU-an ya. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita ucapkan bismillah dulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Aswaja adalah kepanjangan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Cara bahasa, aswaja dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama adalah ahlun, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun artinya adalah kelompok, golongan, komunitas. Sementara as-sunnah bisa kita artikan sebagai sabda, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu al-jamaah itu adalah kelompok para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi secara istilah, kalau kita ingin mengartikan kata Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat, golongan yang setia dengan Rasulullah SAW. Kita orang NU adalah aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW mengatakan bahwa suatu saat umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan kemudian para sahabat pun bertanya, siapakah itu Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Mereka yang selalu setia mengamalkan perbuatanku dan para sahabatku, dialah golongan yang akan selamat. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian ketika kita tinjau dari segi sejarahnya, Ahlussunnah wal Jamaah itu munculnya itu berawal dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan beliau digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Umar bin Khattab, setelah itu digantikan oleh Utsman bin Affan, dan setelahnya Ali bin Abi Thalib. Nah, timbulnya perpecahan politik karena kekuasaan itu benihnya ada pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah pada saat itu. Kemudian perselisihan politik itu berlanjut pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada akhir pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncullah 2 aliran yang saling berlawanan. Yang satu aliran adalah aliran yang sangat mencintai dan sangat fanatik dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan aliran yang kedua adalah aliran yang sangat membenci Ali bin Abi Thalib. Aliran yang sangat fanatik dan mencintai Ali bin Abi Thalib itu dinamakan aliran Syiah. Sementara aliran yang benci kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, aliran ini dinamakan Khawarij. Setelah itu muncullah banyak aliran-aliran Islam seperti Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Dari aliran-aliran tersebut,
aliran Mu'tazilah lah yang paling berpengaruh karena didukung oleh kekuasaan Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Paham yang diajarkan oleh Mu'tazilah itu Al-Quran adalah makhluk. Kita tahu bahwasanya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita ikuti, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Dalam kondisi yang seperti itu, muncullah seorang ulama besar yang bernama Abu Hasan al-Asy'ari dari golongan Mu'tazilah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari selalu mengkaji ajaran-ajaran Mu'tazilah dan selalu dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, setelah mengetahui bahwa ajaran Mu'tazilah itu menyimpang, maka Imam Abu Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan merumuskan akidah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan ajaran ini kemudian diikuti oleh para sahabat, dan ajaran inilah yang dikenal atau disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain Imam Abu Hasan al-Asy'ari, muncullah tokoh yang bernama Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dan ajaran yang dibangun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dikembangkan oleh para ulama, para imam. Imam Al-Juwaini, Imam Sanusi, Imam Ghazali, dan lain sebagainya. Ajaran ini pun berkembang ke seluruh dunia dan sampai ke Indonesia. Ajaran ini pun berkembang ke seluruh dunia dan diikuti oleh sebagian umat Islam, termasuk umat Islam yang ada di Indonesia. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari para ulama, para kiai yang menguasai berbagai bidang keilmuan seperti bidang fikih, akidah, dan tasawuf. Nah, itu dia anak-anak sejarah singkat dari lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara garis besar, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bidang syariah, kedua adalah bidang akidah, dan ketiga adalah bidang tasawuf. Bidang syariah yaitu ajaran yang membahas tentang tata cara ibadah umat Islam, seperti puasa, seperti sholat. Sebagai golongan yang mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang syariah, kita mengikuti 4 imam madhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Mayoritas Nahdlatul Ulama mengikuti madhab Imam Syafi'i. Salah satu contoh faham yang diajarkan oleh Imam Syafi'i yaitu contohnya adalah baca basmalah ketika mengucapkan Al-Fatihah. Jadi ketika baca Al-Fatihah itu selalu didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya boleh memegang dan membaca mushaf atau Al-Quran dalam kondisi yang suci. Kemudian membaca doa kunut ketika sholat subuh, mengumandangkan azan 2 kali ketika sholat Jumat, dan diperbolehkan untuk bertawasul ketika berdoa. Selanjutnya dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Salah satu ajaran yang diajarkan oleh beliau adalah kita umat Islam harus selalu bertaubat, selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu bersikap tawadhu atau rendah hati, zuhud, atau mengajarkan kita untuk tidak terlalu mencintai dunia dan selalu berzikir kepada Allah. Nah, itulah salah satunya sedikit dari beberapa ajaran yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Selanjutnya, dalam bidang akidah, kita mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Satu ajaran akidah dari Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang suci dan benar.
Beda lagi dengan ketika kita mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka makhluk itu penuh dengan kekurangan dan ketidaksempurnaan. Sementara Al-Quran itu adalah kalamullah, pasti benar karena berisi dari firman-firman Allah. Salah satu contohnya lagi yaitu adalah sifat wajib Allah. 20 sifat wajib Allah yang sering kita hafalkan. Allah wujud kidam baqa mukhallafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah, itu adalah salah satu ajaran akidah dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baiklah anak-anak, kita sudah tahu bahwa Ahlussunnah adalah golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian kita juga tahu bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai ajaran di beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang akidah, bidang syariah, dan bidang tasawuf. Dalam bidang akidah kita mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Sementara di bidang syariah kita mengikuti 4 imam madhab, yaitu Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Itu dia pertemuan kita kali ini. Ustazah berpesan kepada anak-anak, kita sebagai umat Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus yakin tentang ajaran kebenaran yang diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Semua tingkah laku kita, semua tindakan kita itu berpanutan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, para tabi'in, dan para kiai atau ulama sepuh. Demikianlah dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.